mendengarkan dia. Gerakan bertumbuh dan berbuah. Saya percaya Tuhan mau menunjukkan kegelapan itu aja. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore ini kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Ayo yang mengambil bagian pelayanan pada sore ini, kita bersama-sama berdoa biar Tuhan mampukan pelayanan kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan kuduskan layakan kami. Kami berdoa kiranya pengurapan Tuhan secara khusus turun atas kami sekalian, sehingga pelayan kami kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diserahkan WL Singers, diserahkan ke tim musik. Bila Tuhan Engkau memakai mereka, mengurapi mereka, dan bila Roh Kudus menolong, memberi kesatuan hati, sehingga mereka boleh membawa jemaat masuk di dalam hadirat. Berkati juga yang menjalankan persembahan. Bila Tuhan juga menguduskan mereka dan pakailah mereka seturut dan kehendak-Mu. Seharusnya berdoa hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Pakailah hamba-Mu ini Bapa. Kau sudah mengutus dia datang ke Tanjung Burung, Gereja Philadelphia. Kami percaya Tuhan akan mempersiapkan dia. Tuhan juga akan membagikan berkat lewat hamba-Mu ini. Bila Burina Tuhan Kau pakai, dan biarlah hikmat otoritas Allah menyertai hamba-Mu ini. Kami Gereja Philadelphia akan bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Siang ini Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami semuanya boleh ada di tempat ini. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau curahkan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas anak-anak kami, atas pekerjaan dan usaha kami Bapa. Terima kasih semua Tuhan. Ini saatnya ya Bapa, pada siang ini Tuhan, di waktu ini Bapa, kami mau mengucapkan ucapan syukur jemaat yang diberkati Tuhan. Semangatnya luar biasa. Wow. Hari ini saudara-saudara kita di sana itu lagi anak-anak ketidur ya. Tapi hari ini kita semua merasakan anugerah-Mu, merasakan kebaikan-Mu, merasakan cinta-Mu, merasakan peluk-Mu ya Allah. Haleluya.
Janjimu terang jalan-jalanku, kebenaranku setiap hari. Aku menyaksikan beri kedua kajian. Dalam kemuliaan firman-Mu, aku menyembah, bukan nama dalam Saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, saya percaya ini Roh Kudus yang telah menolong saya. Kalau ada mulai muter di kepala, dipencet ini yang di belakang ya, saya pencet langsung hilang. Kalau saat itu saya tahu, mungkin saya nggak begitu. Sekarang saya masih vertigo ya. Saya berobat ke profesor 3 bulan berturut-turut, obat vertigo tidak boleh putus. Pakai jempol yang pencet, hilang seketika. Saya percaya itu tuntunan Roh Kudus. Amin. Dan saya sudah praktekkan itu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami Bapa, tapi karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa untuk semua karya-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami itu. Kami mengucap syukur Bapa semuanya.
bersyukur pada siang hari ini karena cinta kasih-Mu yang begitu dalam. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk PPW Pak Sudung. Wow, luar biasa dahsyat. Sampai meloncat-loncat gitu. Itu semua kenapa? Karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan menyala-nyala dalam kehidupannya. Amin. Aku percaya di tempat ini ada Roh Allah yang terus berapi-api. Karena pertambahan jiwa-jiwa, pembangunan, dan saya percaya tempat ini akan dibeli di dalam nama Yesus. Semua kita rebut, kita tangkap dalam nama Yesus. Ya, sebelum saya memulai renungan firman Tuhan, saya perkenalkan diri. Nama saya Rida Saragi. Kalau nggak kenal kan nggak sayang, mungkin masih ada yang belum kenal ya. Dan suami saya yang selalu mendampingi saya setia, Rino Purba. Dan saya bersyukur di tempat ini ada orang Batak juga nih yang dahsyat gitu ya. Kalau saya memberikan judul untuk firman Tuhan pada siang hari ini, menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ketika saya berdoa, saya disampaikan untuk diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan apa yang mau disampaikan? Karena Tuhan yang tahu setiap hati jemaat yang ada di GSJA Philadelphia. Saya bilang, kok judulnya ini banget ya Tuhan gitu. Siapa saya sih gitu? Siapa saya sih boleh menyampaikan, menghadirkan kerajaan Allah di bumi, menghadirkan kerajaan Allah di rumah tangga kita, menghadirkan kerajaan Allah di gereja, menghadirkan kerajaan Allah dalam pekerjaan kita, menghadirkan kerajaan Allah di dalam masyarakat. Berarti dimanapun kita berada, biarlah Roh Allah terus yang memimpin kita, yang bisa menarik, menghadirkan kerajaan. Damai sejahtera Allah boleh ada, kita nikmati sampai saat ini. Amin. Dan kita percaya sebagai firman Tuhan yang boleh kita bacakan hari ini, Matius 6 ayat 10. Lanjut slide-nya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika saya membaca ayat ini, keren juga ya. Kalau dulu saya pikir suatu hal yang mustahil gitu. Kalau kerajaan Allah turun gitu ya, bisa ada di rumah saya, bisa ada di lingkungan saya. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Semua akan digenapi. Jadi kalau firman Tuhan yang mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di dalam rumah tangga saya. Jadilah kehendak-Mu di gereja ini. Amin. Jadilah kehendak-Mu dalam pekerjaan saya. Jadi ketika kita bekerja, kita serahkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Jadi wah, kita hidup di firman Tuhan itu supaya bisa mendatangkan kerajaan Tuhan, supaya bisa kita mendapat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi untuk sebagai ini kita lakukan pendahuluannya. Banyak orang berdoa. Semua kita pasti pernah berdoa. Amin. Tidak mungkin kita yang ada di tempat ini tidak pernah berdoa. Tapi satu hal, datanglah kerajaan-Mu. Tapi seringkali kita berdoa itu tidak menyadari bahwa Tuhan ingin memakai hidup kita. Tidak menyadari bahwa Tuhan memakai hidup kita, mulut kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi kita berdoa itu hanya sekedar kayak apa, kalau di iklan tuh lewat gitu ya, cuma lewat begitu aja. Tetapi tidak kita hidupi. Tuhan menyampaikan hari ini bagi kita, hidupi firman itu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi sebelum kita sampai ke sorga, kita sudah menikmati dulu kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kerajaan Allah bukan sekedar tempat yang akan kita masuki kelak, tetapi pemerintahan Allah yang nyata dalam kehidupan orang percaya saat ini. Kalau kita bisa melihat kondisi tidak baik-baik saja,
Ya, ketika Yesus memerintah dalam hati kita, kerajaan Allah hadir melalui perkataan, tindakan, kasih dan kesaksian hidup kita. Jadi kalau kita berkata kepada orang lain, kalau keluar dari mulut kita maki-makian, apakah itu mendatangkan kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita diingatkan kepada semua kita yang hadir dari siang ini untuk menjaga mulut kita berkata-kata yang tidak berguna. Jadi perkatakanlah yang berguna supaya kita menjadi kesaksian hidup, supaya kita menghadirkan kerajaan Tuhan itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Lanjut. Dan kerajaan Allah dimulai dari hati yang tunduk kepada Tuhan. Kalau kita tunduk, pasti Roh Kudus yang memimpin kita. Kita tidak mampu. Kalau pujian kemarin kita mengatakan kita tidak mampu tanpa Tuhan. Itu betul. Dan kita harus percaya dengan itu, bahwa kita harus kuat hanya di dalam Tuhan. Kita boleh baca di dalam Lukas 17 ayat 21. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir ketika Kristus menjadi raja dalam hidup kita. Kalau kita menikmati kerajaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, saya percaya kita menghadirkan Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Ada beberapa ciri-ciri di dalam setiap hati. Mau ngerjain apa? Apalagi ini yang lagi, apalagi kita ibu-ibu ya. Benar ya ibu-ibu ya, udah mikir masak buat anak, yang mau sekolah, apalagi yang kurang. Tetapi hari ini kita diingatkan, bangun tidur kita hidup sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Jadi kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, karena kita dahulukan Dia. Kalau kita langsung bangun memikirkan, dan satu lagi yang paling sering kali kita bangun tidur yang dicari apa? HP. Ada di mana HP saya tadi? Jadi cari kerajaan Tuhan. Jadi kalau kami ada satu komunitas di seluruh Indonesia, ada komunitas itu berdoa setiap jam 4 pagi sampai jam 5. Biasanya ibu-ibu itu jam 5 baru sibuk dan sibuk. Jadi sebelum sibuk kita ambil waktu ke belakang. Jadi lebih awal yang saudara ya udah duluan. Tapi kita duluanin lagi sebelum mereka, kita dulu jam 4 kita udah mulai berdoa dan kita baca firman itu 2 sampai 3 pasal satu hari. Dan itu yang menjadi komitmen kami dari September sampai saat ini. Ini sudah bulan Juni ya. Berarti kurang lebih 9 bulan kami punya usaha tidak ngutang lagi. Beri tepuk tangan sama saya. Tidak ngutang lagi. Kalau dulu saya kalau mau gajian karyawan, nanti kemana lagi, tagih kemana lagi. Tapi kalau saat ini saya bilang, Tuhan Yesus berhasil. Karena apa? Saya tidak mau memaksakan kehendak saya, kerajaan dalam hidup saya. Bukan karena kalau saya bilang sama Bapak Gembala di tempat ini, saya perjalanan dari ke sini, saya bilang sama suami saya, Pak Gembala keren banget ya. Dari sana ke sini jauh banget loh. Buset. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Buang-buang waktu banget. Secara logika manusia, buang-buang waktu banget sampai ke sini. Benar ya Pak? Tapi karena hatinya penuh dengan Roh dan menghadirkan kerajaan Tuhan dalam hidupnya, makanya dia ada di sini. Makanya ada gereja ini di tempat ini. Amin. Luar biasa. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yesus menghadirkan kerajaan Allah dengan menolong yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, mengampuni orang berdosa. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil melalui hal yang sama. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi di jalan nih, ada yang tabrakan, ya kan? Kita ada cuma bilang, kasihan ya. Itu bermanfaat nggak? Cuman kasihan ya, cuman kasihan doang. Kagak ditolongin itu yang jatuh, udah berdarah-darah. Paling tidak, jangan sekarang kalau kita tolongin bisa juga kita yang jadi masalah. Paling tidak kita terapkan berdoa, Tuhan tolong dia Tuhan. Kami tidak bisa menolong dia, tapi cara Tuhan yang menolong dia entah bagaimana. Ada yang kita lakukan, tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, cukup nggak
kasihan banget ya, gitu doang. Nggak bisa saudara dikasih Tuhan. Jadi biarlah kita berdampak ya, kita menolong yang lemah dan menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit, kita punya saudara menyembuhkan orang sakit. Apa yang bisa kita lakukan? Kita punya hak apa? Emang kita dokter? Enggak juga. Tetapi kita diberi kuasa untuk berdoa. Lampu yang mati, tetapi kita sungguh-sungguh mau percaya Roh Kudus menggerakkan setiap hati kita. Amin. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Masalah ekonomi, masalah kesulitan tidak menghalangi kita, dan mati lampu pun tidak menghalangi kita. Kebenaran firman Tuhan. Kemudian kerajaan Allah dimulai dari hati yang tunduk kepada Tuhan. Ya, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita imani bahwa kenyataan itu tunduk kepada kebenaran. Kita harus di dalam kebenaran. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran, tidak ada satupun masalah di dunia ini yang bisa menjatuhkan kita. Dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Tuhan memilih kita menjadi terang dunia. Amin. Kalau kita menjadi terang dunia, ayo kita lakukan. Setuju semuanya? Dimanapun kita berada, orang-orang bisa melihat, oh iya, di sana ada kasih Tuhan. Seperti kegelapan saat ini, kita nyalakan lampu kecil, tapi kegelapan ini hilang dari terang, walaupun seterang kecil, walaupun hanya sekedar lilin. Kegelapan itu akan lenyap, terang itu akan kelihatan. Amin. Dunia sedang dipenuhi kegelapan dosa, kehancuran keluarga. Mustahil itu terjadi. Saya percaya Tuhan mau menunjukkan kegelapan itu ada, tetapi kita jadi terang. Amin. Kita jadi terang. Dan saya imani itu semua jemaat yang hadir saat ini menerima firman Tuhan dan merema di dalam hati kita untuk kita bisa lakukan dan berani kita sampaikan kepada Tuhan. Kami, kerajaan Allah hadir saat kita menjadi terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dunia sedang dipenuhi kegelapan dosa, kehancuran keluarga, ketakutan, keputusasaan. Namun Tuhan menempatkan gereja sebagai terang. Di kantor, sekolah, usaha, lingkungan, dan keluarga, kita dipanggil menunjukkan karakter Kristus. Amin. Jadi kita saudara yang dikasih Tuhan, sangat luar biasa kalau Tuhan mau memilih kita jadi terang. Itu anugerah yang besar. Kalau kita nggak ambil, kita masuk dalam kegelapan. Setuju kita mengambil terang itu? Kita mau tarik kerajaan Allah, hadir dalam rumah kita, hadir di gereja ini. Apakah orang melihat Yesus melalui hidup saya? Saya bertanya, koreksi kebaikan saya. Apakah terang itu dinikmati keluarga saya? Apakah terang itu dinikmati anak-anak saya? Kita bertanya kepada diri sendiri, koreksi. Banyak hal yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami istri, kalau kita tidak pulih, itu menjadi penghalang kita untuk berlari, untuk terbang dipakai kepada Tuhan. Kita berdoa supaya semua boleh menerima kuasa daripada Tuhan untuk menerima, melepaskan segala sakit penyakit, segala dosa, segala sakit hati untuk bisa kita lepaskan. Kemudian, apakah keluarga saya merasakan damai kerajaan Allah di dalam hidup saya? Kemudian, kesimpulan daripada kerajaan Allah hadir di bumi ketika hati kita tunduk kepada Kristus. Kita hidup dalam kasih dan pelayanan. Kita dipenuhi Roh Kudus. Kita menjadi terang dan garam dunia. Tuhan tidak hanya memanggil kita menunggu surga terus, tetapi menghadirkan suasana surga di bumi melalui hidup kita. Jadi kita mau terus berharap dan bisa memberi harapan kepada orang yang kita doakan di sekitar kita. Kalau kita doakan orang sakit, dia sampai bilang, makasih ya disempatkan
saya percaya Tuhan pegang saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Berarti kan kita dipakai untuk memberi pengharapan kepada orang tersebut. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kalau hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan sebagai doa kita. Tuhan Yesus, jadikan kami alat-Mu untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Biarkan keluarga kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, gereja kami dipenuhi kuasa Roh Kudus, dan hidup kami menjadi terang bagi dunia. Pakailah kami untuk membawa banyak orang mengenal Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita kadang-kadang melihat ini ya, menjadi terang, menjadi buat bangsa-bangsa gitu. Kalau saya dulu berpikir, masa iya sih saya bisa apa, kok bisa bagi bangsa-bangsa? Jauh banget, keluarga kita, tetangga kita aja masih banyak. Tetapi satu hal, kalau kami di dalam doa itu selalu dipertanamkan di dalam, saya selalu bikin alarm di handphone saya, jam 12 kurang 15 itu bunyi alarm saya, mengingatkan saya untuk sungguh di dalam Tuhan. Kita apa yang bisa serahkan kepada Tuhan. Kita doakan bangsa dan negara kita. Kita doakan negara-negara yang lagi perang saat ini. Kita bisa berdoa loh buat mereka. Jadi buat Tuhan tidak ada tembok pemisah walaupun negara orang lain. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, berdoa. Berarti terus berdoa. Amin. Terus berdoa, nggak pernah berhenti berdoa. Terus berdoa, dan kita katakan kepada Tuhan. Kadang kalau berdoa itu kan bisa ngantuk, bisa males, apalagi kalau udah habis capek gitu kan. Itu bisa keluarga kita, dan kita percaya semua kita lakukan hanya untuk Tuhan, karena anugerahnya, karena cinta kasih daripada Tuhan. Ya, kita mau ambil pernyataan ya, kita lanjut pernyataan biar semua bisa baca ya. Yang terakhir, pernyataan iman untuk seluruh jemaat dan kita. Kita baca sama-sama yuk. Aku 1, 2, 3. Aku adalah anak Allah. Aku dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Melalui hidupku, keluargaku, gereja, dan lingkungan akan melihat kasih, damai sejahtera, dan kuasa Kristus. Semua di dalam lingkungan kita, tetangga kita tahu nggak kalau kita orang Kristen? Tahu ya? Kan ada juga yang malu, kan nggak pernah kelihatan ke gereja gitu kan. Dan kalau misalnya lagi di restoran terus mau makan, takut mau berdoa, lihat dulu kiri kanan. Kalau saya nggak pernah takut, tetap berdoa. Biar Tuhan menguduskan setiap makanan yang mau kita makan. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kita dan boleh kita lakukan. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa dan mungkin. Jangan tinggalkan aku, Engkau Allah Tuhanku hidup. Yesus pegang tangan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah selamaku hidup, Engkau Allah selamaku hidup, Engkau Allah selamaku hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat semua yang kami dengar di sore hari ini. Kami percaya melalui firman-Mu, Engkau akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan pribadi kami menjadi keluarga yang handal di dalam Tuhan. Yesus, jangan tinggalkan kami. Kami mau hidup di dalam Engkau.
Kami mau berjalan mengiring Engkau. Kami mau mengikut Engkau kemanapun Tuhan antar kami. Kami siap melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah memberitakan firman-Mu lewat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman di tempat ini. Jadikan jemaat-Mu bertumbuh dan berbuah menjadi pengikut-pengikut yang setia, pengikut-pengikut Kristus, menjadi garam dan terang, menjadi Kristus di setiap kehidupannya. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Boleh belajar akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Rita Tuhan. Dimana kami boleh belajar, boleh menjadi terang-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menghadirkan kerajaan Allah lewat kehidupan kami, lewat perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biarlah semuanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami, berkati semua ya Bapak. Bahwa Engkau telah membentuk cintanya Tuhan, begitu mengasihi Engkau, begitu merindukan Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat kebijaksanaan Tuhan terus ada atas hamba-Mu ya Bapa. Keberkati Tuhan dimanapun boleh melangkah ya Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lepas dari kasih, kasih-Mu menyelamatkan, kasih-Mu mengharapkan apa yang aku miliki. Memang jalan berhati-hati di hati dengan kasih-Mu, namun beri dengan suka di hari hati. Karena Tuhan selalu menyenangkan hatiku. Ibadah gereja Philadelphia setiap hari Minggu jam 2 siang. Dilaksanakan pembacaan Alkitab rutin selama 1 tahun. Diharapkan jemaat dapat berpartisipasi. Udah sampai Mazmur ya Baron ya? Ya, Mazmur 1. Barangkali bertumbuh dan berbuah. Amin. Akan misinya gereja Philadelphia adalah baik. Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa kami dalam surga. Terima kasih Tuhan. Pada sore ini Bapa, kami telah naikkan pujian penyembahan kepada-Mu Bapa. Bahkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Rida Bapa, yang sungguh menguatkan kami mendatangkan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Keluarganya semua diberkati, pekerjaan usaha suami anak-anak dan cucunya diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa kepada semua tim pelayanan Bapa pada sore hari ini, pengurus pelayanan yang terlibat. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan
memberi Engkau kasih karunia.